Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, bertemu lagi kita dalam materi farmakoterapi, sistem saraf, pencernaan, dan pernafasan yang memasuki minggu ke-9, di mana kita akan membahas tentang salah satu penyakit umum dalam saluran cerna, yaitu tukak lambung. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, silahkan diakses kuis berikut dan dikerjakan selama 10 menit. Nah, bagaimana hasilnya? Jika memang belum ada yang diketahui atau memang beberapa yang ragu jawabannya benar atau tidak masalah. Kita akan mencoba untuk sambil belajar dalam perkuliahan hari ini untuk mengkonfirmasinya. Tujuan yang diharapkan setelah saudara belajar pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam penyebab dari tukak lambung, mampu menjelaskan obat-obatannya, serta bagaimana penata laksanaan terapi dari tukak lambung itu sendiri. Berikut adalah outline yang akan kita bahas pada hari ini, yang terdiri dari definisi, epidemiologi, klasifikasi dan patofisiologi tukak lambung, tanda dan gejala serta diagnosisnya, bagaimana outcome terapi yang diharapkan, golongan obat yang digunakan, algoritma terapi, dan pertimbangan efek samping serta interaksinya, terapi non-farmakologi yang mendukung, evaluasi dan monitoring terapi, dan seperti biasa yang terakhir, kita akan membahas kasus klinis dan mendiskusikannya. Nah, apa itu tukak lambung atau PUD yang saudara ketahui? Silahkan dibalas di komen ya. Tukak lambung atau peptic ulcer disease adalah kerusakan mukosa lambung atau duodenum yang sifatnya menembus lapisan muskularis mukosa akibat dari ketidakseimbangan antara faktor agresif dan protektif. Nah, faktor agresif di sini dimaksudkan adalah kejadian kelebihan asam lambung atau HCl, kelebihan pepsin, adanya infeksi Helicobacter pylori, penggunaan NSAID jangka panjang, serta faktor stres oksidatif. Sedangkan faktor protektif di sini adalah mukus, bikarbonat, aliran darah mukosa, hormon prostaglandin, serta regenerasi dari epitel usus. Di Indonesia sendiri, prevalensi infeksi Helicobacter pylori di Indonesia cukup bervariasi, di mana wilayah Sumatera memiliki prevalensi relatif lebih tinggi terkena infeksi Helicobacter pylori dibandingkan Jawa. Dan faktor risiko utama dari kejadian tukak lambung didominasi oleh infeksi Helicobacter pylori. Kemudian diikuti dengan penggunaan jangka panjang dari obat NSAID yang salah satunya termasuk dalam aspirin, kemudian kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, dan stres, serta adanya faktor genetik dan diet. Tukak lambung diklasifikasikan berdasarkan dua hal. Yang pertama, dari lokasinya, di mana ada yang disebut dengan tukak lambung di bagian gastric ulcer, dan ada yang disebut dengan tukak duodenum di bagian bawah. Kemudian ada klasifikasi yang didasarkan pada penyebabnya. Yang pertama, Helicobacter pylori induced, kemudian NSAID or aspirin induced, serta kejadian stres atau adanya toksoinduksi. Berikut adalah jalur patofisiologi kejadian tukak lambung. Kenapa kita perlu belajar patofisiologinya? Untuk memahami kemungkinan-kemungkinan tanda dan gejala yang dialami pasien yang berhubungan dengan kejadian tukak lambung. Misalnya, beberapa faktor resiko yang tadi kita sebutkan akan menyebabkan beberapa perubahan pada tubuh. Yang pertama, jika terjadi gangguan pada mobilitas gastrointestinal, akan mengganggu refluks dari gaster duodenum. Akibat dari kejadian refluks ini adalah anoreksia, mual, dan muntah, yang nanti akan menjadi gejala dari tukak lambung. Kemudian, akibat terjadi anoreksia, bisa terjadi produksi mukus yang menurun. Produksi mukus yang menurun ini akan mengganggu pH dari lambung, sehingga menyebabkan erosi ulcerasi. Hal ini juga terjadi pada iritasi mukosa akibat sekresi asam lambung yang naik turun,
yang menyebabkan rasa nyeri dan menyebabkan cemas pada pasien. Selain itu, juga ada penyebab dari misalnya kejadian stres atau obat-obatan yang menyebabkan hipertensi vasokonstriksi. Ini akan melepaskan radikal bebas dalam tubuh kita yang berpotensi menyebabkan erosi ulcerasi. Kenapa kita perlu membahas tentang tukak lambung ini pada farmakoterapi? Ya, benar. Karena tukak lambung ini adalah kejadian yang mungkin kita sering temui di lingkungan kita. Dan apa komplikasi yang penting dalam tukak lambung ini? Kejadian tukak lambung yang sifatnya jangka panjang bisa sampai menyebabkan pendarahan atau bleeding di saluran pencernaan yang mendominasi lebih sekitar 73% kasus komplikasi. Kemudian terjadi perforasi pada dinding usus maupun lambung. Kemudian terjadi obstruksi pilorus. Dan yang terakhir, bisa jadi menimbulkan resiko keganasan pada area tukak lambung. Berhubungan dengan patofisiologi yang kita sebutkan sebelumnya, tanda dan gejala yang umum terjadi pada pasien tukak lambung adalah yang pertama, nyeri perut yang terasanya seperti ditusuk atau rasa panas pada perut. Kemudian, gejala ini berlangsung kronis dan sifatnya berulang. Terkadang gejala disertai juga dengan mual dan muntah, sehingga terjadi penurunan nafsu makan pada pasien. Beberapa pasien juga mengeluhkan kejadian kembung atau perasaan penuh pada rongga perutnya, serta paling parahnya adalah risiko pendarahan, baik sifatnya misalnya muntah darah atau misalnya pendarahan yang kita lihat pada warna feses. Bagaimana cara mendiagnosis tukak lambung ini? Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, di mana kita memeriksa gejala yang muncul serta menanyakan riwayat medis yang mungkin berhubungan dengan kejadian tukak lambung ini, seperti yang kita sebutkan tadi. Penggunaan obat seperti NSAID, adanya kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, ada tes darah, di mana apabila ada dugaan infeksi oleh Helicobacter pylori yang menyebabkan tukak lambung atau ada tidaknya anemia yang mengindikasikan sudah pendarahan pada lambung. Yang terakhir adalah endoskopi, yang berperan untuk melihat langsung ada atau tidaknya tukak dan mengambil sampel jaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut jika ada kemungkinan terjadi resiko keganasan pada area tukak. Nah, outcome terapi yang kita harapkan pada pasien tukak lambung adalah yang pertama, pengurangan sekresi asam lambungnya. Yang kedua, melindungi mukosa sebagai faktor protektif dan mempromosikan reparasinya. Yang ketiga yaitu eliminasi Helicobacter pylori jika memang terindikasi bahwa pasien ini tukak lambung akibat bakteri. Ada yang bisa menyebutkan beberapa contoh obat-obat yang biasa digunakan untuk tukak lambung? Silahkan komen di bawah. Berikut adalah golongan-golongan obat, apa saja obat yang termasuk di dalamnya, dan bagaimana mekanisme kerjanya yang kalau kita lihat secara keseluruhan memang diindikasikan sesuai dengan outcome terapi kita. Misalnya ada antasida yang mungkin sudah biasa saudara temui untuk menetralkan asam lambung. Kemudian ada antagonis H2 reseptor. Kemudian ada PPI atau inhibitor pompa proton, contohnya seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Kemudian ada agen mukoprotektif seperti sukralfat dan misoprostol, serta antibiotik apabila tadi tukak lambungnya memang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Untuk antibiotik sendiri, yang umum digunakan adalah amoxicillin dengan kombinasi clarithromycin atau dengan metronidazole atau dengan bantuan bismut. Kalau mahasiswa lihat, untuk antasida, mekanisme kerjanya bersifat lokal, yaitu menetralkan asam lambung.
Hal ini juga terjadi pada agen mukoprotektif, di mana agen mukoprotektif ini berperan untuk melapisi mukosa atau sebagai analog prostaglandin sehingga mukus itu terlindungi atau sekresi mukusnya bisa ditingkatkan. Sedangkan yang lainnya bersifat tidak lokal atau masuk ke dalam sistemik area dari lambung atau usus. Misalnya, menghambat reseptor H2 atau menghambat pompa ion proton yang mempengaruhi pada sekresi asamnya. Bagaimana menentukan golongan atau jenis obat apa yang tepat untuk kasus pasien? Berikut adalah algoritma terapi untuk pasien tukar lambung. Yang pertama perlu kita deteksi adalah gejala dari pasien ini sendiri. Apabila gejalanya ini dispepsia, tidak disertai dengan gejala berat lainnya, kita perlu menanyakan apakah pasien sedang dalam penggunaan obat NSAID. Jika iya, solusi pertama yang kita tawarkan adalah menghentikan NSAID-nya. Jika tidak memungkinkan karena misalnya pasien ini memang perlu NSAID dan jangka panjang, itu bisa disarankan untuk menurunkan dosisnya. Apabila keputusan ini membuat gejala tukar lambungnya menurun, maka tidak diperlukan terapi tambahan. Tapi jika gejalanya tetap bertahan, maka perlu ditambahkan golongan reseptor antagonis H2 atau golongan pompa ion proton inhibitor. Kemudian, apabila gejalanya membaik dengan tambahan obat tukar lambung, maka penggunaan obat-obatan PPI atau reseptor antagonis H2 dilanjutkan. Namun, apabila gejalanya ini tetap berlanjut, maka kita perlu tindakan yang lain. Kemudian, kita lihat lagi dalam kasus yang kedua. Jika terjadi dispepsia dan disertai dengan adanya gejala-gejala tambahan, misalnya sudah nampak pendarahan, pasien mengalami anemia dan penurunan berat badan, maka disarankan untuk melakukan endoskopi atau untuk menilai status seberapa berat tukar lambungnya. Apabila memang nampak adanya perlukaan, maka diuji dulu tes darah untuk melihat positif atau tidaknya Helicobacter pylori. Jika positif, maka digunakanlah kombinasi PPI dengan obat antibiotik. Berapa lama penggunaannya? Sekitar 1-2 minggu. Apabila memang terjadi perbaikan, berarti terapi sudah tepat. Kemudian, jika tidak ditemukan perlukaan, maka dilihat lagi apakah gejala ini termasuk dalam penyakit lain seperti GERD. Jadi, kuncinya apabila pasien ini datang pasien yang memang mengalami tukar lambung, kita lihat dulu apakah faktor penyebabnya itu dari NSAID, gaya hidup, atau yang lainnya. Jika faktor-faktor resiko ini bisa kita cegah atau turunkan, maka kita lakukan itu yang pertama. Jika tidak bisa, maka digunakan tadi obat yang sifatnya memang untuk menurunkan sekresi asam lambung. Dan jika ternyata pasien ini memang positif terinfeksi Helicobacter pylori yang menyebabkan tukar lambungnya, selain dengan golongan PPI, pompa proton inhibitor, digunakanlah antibiotik. Nah, sudah jelas ya? Selanjutnya, sebagai seorang farmasis, yang perlu kita pertimbangkan dalam terapi pasien tukar lambung adalah kejadian efek samping dan kemungkinan interaksi obatnya. Kenapa? Karena obat ini sifatnya bekerja di dalam pencernaan, yang juga kemungkinan akan mencerna obat-obat yang juga dimasukkan lewat pencernaan. Untuk efek samping yang umum dialami ini berdasarkan dengan golongan obat dan efek sampingnya, umumnya banyak kejadian diare, atau bisa misalnya di misoprostol, obat ini dikontraindikasikan untuk kehamilan. Jadi ibu hamil tidak boleh menggunakan misoprostol. Dan interaksi yang penting untuk pasien yang diberikan obat tukar lambung adalah
Misalnya golongan PPI itu bisa mengubah penyerapan beberapa obat seperti antiretroviral, misalnya asiklovir atau antiplatelet. Jadi, perlu dipertimbangkan penggunaan PPI dan obat-obatan ini, apakah dijarakkan atau bagaimana. Kemudian, obat simetidin, itu dia rawan berinteraksi dengan enzim CYP yang ada di hati, sehingga beberapa obat yang juga memerlukan enzim ini perlu dipertimbangkan untuk diberikan bersama dengan simetidin. Dan yang terakhir, bismut dan antibiotik itu bisa memungkinkan adanya interaksi absorpsi, sehingga sebagai farmasis perlu untuk diperkirakan penjarakan pemberian obat ini. Selain pengobatan farmakologis, pengobatan non-farmakologis juga diperlukan sehingga sifatnya mendukung pengobatan konvensional dan melakukan pencegahan. Yang pertama, sarankan pasien untuk menghindari atau mengurangi NSAID atau aspirin. Selain itu, apabila tukak lambung ini disebabkan oleh gaya hidup, maka disarankan untuk menghentikan kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol. Kemudian, melakukan diet yang sehat. Pasien dengan tukak lambung disarankan untuk menghindari makanan yang pedas, terlalu asam, atau memiliki kafein yang terlalu tinggi. Kemudian, memanajemen stres serta cukup dalam istirahat. Serta yang terakhir, pada pasien yang beresiko tinggi, misalnya memang memerlukan penggunaan aspirin kronis, perlu digunakan obat golongan PPI sebagai proteksi jangka panjangnya, sambil farmasis terus memantau bagaimana perkembangan terapi dan efek samping dari obat. Setelah memberikan terapi, farmasis juga harus melakukan evaluasi dan monitoring. Evaluasi yang pertama adalah kita melihat perbaikan gejalanya. Dari gejala awal pasien yang misalnya nyeri, harapannya adalah menjadi tidak nyeri, sehingga terjadi perbaikan klinis. Yang kedua, uji diagnostik ulang. Apabila seperti algoritma tadi misalnya, gejalanya itu tetap tidak hilang setelah pensarangan terapi, kita perlu menyarankan diagnostik ulang untuk pasien. Yang ketiga, memonitoring efek samping. Apabila obat-obat tukak lambung ini diberikan jangka panjang, bagaimana efek samping yang memungkinkan untuk merugikan pasien, misalnya ketidakstabilan kadar magnesium atau kepadatan dari tulangnya. Dan yang terakhir, untuk memeriksa kepatuhan pasien, yang menjadi sangat penting apalagi jika penggunaan antibiotik. Baik. Di materi sampai dalam materi tahap ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, setelah kita membahas pengantar ini, marilah kita mencoba untuk mengasah analisa kita masing-masing untuk obat tukar lambung, yaitu mengerjakan kasus. Yang pertama, buatlah 4 kelompok kecil, kemudian analisalah kasus dan pertanyaan, dan presentasikan hasil diskusi dalam bentuk slide dan borang SOAP. Diskusi ini kita lakukan langsung selama 30 menit. Berikut adalah kasus yang kita diskusikan. Oke, sudah dicatat ya kasusnya? Jika saudara mau untuk menyimpulkan, maka tukak lambung itu utamanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asam dan proteksi mukosa. Dan terapi utama yang memang direkomendasikan adalah PPI ditambah dengan antibiotik untuk Helicobacter pylori bila terdeteksi. Durasi terapi, kepatuhan, dan modifikasi faktor resiko sangat penting dalam perbaikan gejala klinis, serta perhatian khusus diperlukan pada komplikasi dan adanya kemungkinan resistensi antibiotik pada pasien. Berikut adalah referensi utama yang saya gunakan, namun mahasiswa juga boleh untuk mencari referensi-referensi primer atau sekunder lainnya yang mendukung topik tukak lambung ini. Oke, sekian presentasi untuk materi farmakologi tukak lambung. Silahkan dikerjakan tugasnya dan kita akan diskusi dalam 30 menit lagi. Sampai jumpa.